Perkenalkan, nama saya Stephen Febrian Manurung dengan NIM 52435300008. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian seri, paralel, dan campuran serta penerapan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1 dan 2 pada rangkaian listrik. Yang pertama, saya menunjukkan rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet dan tidak memiliki cabang di dalamnya. Sifat rangkaian seri yaitu arus yang mengalir pada setiap resistasinya ke rangkaiannya jumlahnya sama. Kita dapat melihat arus yang mengalir bahwasanya memiliki nilai 1,36 ampere dan setiap rangkaiannya jumlahnya pun sama. Di sini dapat kita lihat bahwasanya baterainya bertegangan 15 volt dan di setiap presentasinya itu jumlahnya berbeda namun hasilnya sama. Seperti yang saya akan tunjukkan bahwasanya resistasi yang pertama yang bernilai 4 ohm maka bertegangan 5,45 volt. Dan di resistasi kedua yang bernilai 7 ohm maka bertegangan 9,55 volt. Maka kalau kita jumlahkan resistasi pertama dan kedua, maka jumlah tegangannya adalah 15 volt. Sekian simulasi rangkaian seri. Yang kedua, saya akan menunjukkan rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara sejajar sehingga membentuk cabang-cabang di antara sumber arus listrik. Untuk resistor yang pertama dapat kita lihat bahwasanya itu bernilai 8 ohm dan resistor kedua yaitu bernilai 5 ohm. Ciri khusus rangkaian paralel dapat kita lihat bahwasanya di setiap resistornya itu bernilai sama. Dapat kita lihat bahwasanya resistor kedua bertegangan 15 volt dan resistor pertama yaitu bernilai 15 volt juga. Dan ciri keduanya yaitu bahwasanya di setiap rangkaian arus yang mengalir itu jumlahnya berbeda atau bisa juga kita sebut dibagi dua. Semisal yang mengalir pada resistor yang kedua yaitu sebesar 3 ampere dan yang pertama yaitu sebesar 1,87 ampere. Dan jika kita lihat kalau disatukannya itu sebesar 4,87 ampere. Jadi dapat kita lihat bahwasanya hambatan totalnya yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Maka 1 per R total sama dengan 13 per 40 sama dengan 0,325 ohm. Sekian dari rangkaian paralel. Yang ketiga, saya akan menunjukkan rangkaian gabungan yaitu rangkaian seri dan paralel. Dapat kita lihat di sini ini merupakan rangkaian campuran. Di sini yang resistor pertama merupakan rangkaian seri, sedangkan yang resistor kedua dan ketiga yaitu rangkaian paralel. Dapat kita lihat bahwasanya jika saya mematikan saklar yang pertama, maka semua arus listrik tidak akan mengalir atau bisa kita bilang mati. Dan jika kita
menyambungnya kembali dan mematikan saklar rangkaian paralel, maka hanya rangkaian paralel yang mati. Maka jika kita mau mencari hambatan total untuk rangkaian campuran, maka kita harus menambahkan resistor yang pertama dan kedua, dan kita akan menggunakan rumus rangkaian paralel, yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Itu untuk rumusnya, dan dapat kita lihat di sini bahwasanya arus untuk rangkaian seri adalah sebesar 15 volt, dan untuk rangkaian paralelnya yang pertama, yang resistor kedua, yaitu berjumlah 8,33 volt, dan untuk resistor yang kedua berjumlah 6,67 volt. Dan jika kita menjumlahkan resistor yang kedua dan ketiga, jumlahnya sama, yaitu 15 volt. Dan dapat kita lihat arus yang mengalir untuk rangkaian seri yaitu 1,87 ampere, sedangkan untuk rangkaian seri dapat kita lihat di resistor ketiga yaitu sebesar 1,67 ampere, dan resistor kedua sama juga. Tapi jika kita membuatnya di sini, maka jumlahnya 3,54 ampere, itu sama dengan rangkaian seri ditambah rangkaian paralel. Sekian untuk rangkaian campuran. Yang keempat, penerapan hukum Ohm pada rangkaian listrik sederhana. Di sini kita akan merangkainya terlebih dahulu. Kita memerlukan satu buah baterai, satu buah resistor, serta satu buah ammeter. Di sini saya akan merangkainya terlebih dahulu. Di sini untuk tegangan dan hambatannya saya buat sebesar, tegangannya sebesar 15 volt. Dan hambatannya sebesar 7 ohm. Nah, dapat kita lihat bahwasanya arusnya sebesar 2,14 ampere. Jadi penerapan hukum Ohm di sini ketika tegangan sebesar 15 volt dan hambatannya 7 ohm, maka kita menggunakan I sama dengan V per R sama dengan 15/7 sama dengan 2,14 ampere. Maka itu penerapan hukum Ohm pada rangkaian listrik sederhana. Yang kelima, penerapan hukum Kirchhoff 1 pada rangkaian listrik sederhana. Jadi hukum Kirchhoff di sini dia mempunyai prinsip kalau arus yang masuk pada resistor 1 sama dengan arus yang keluar.
dapat kita lihat bahwasannya arus yang masuk itu pada resistor pertama kita menggunakan ammeter supaya dapat melihat arusnya. Di sini dapat kita lihat arus yang masuk pada resistor yang pertama yaitu sebesar 1 ampere. Dan dapat kita lihat pada resistor kedua dan ketiga yaitu sebesar 0,50 ampere, dan yang ketiga juga sama. Itu terjadi akibat resistor kedua dan ketiga membagi arus dari resistor pertama. Jadi 0,50 ampere sama tambah 0,50 ampere sama dengan 1 ampere. Sekian dari penerapan hukum Kirchhoff 1. Yang keenam, penerapan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian listrik sederhana. Hukum Kirchhoff 2 adalah penjumlahan resistor yang terarah jika dikurangkan dengan tegangan maka hasilnya 0. Maka kita membutuhkan sebuah voltmeter untuk mengetahui bahwasanya ini merupakan penerapan hukum Kirchhoff 2. Di sini kita akan mengukur tegangannya terlebih dahulu. Untuk baterai yaitu sebesar 20 volt sesuai yang terarah. Dan untuk resistor pertama kita melihat berapa besar voltnya. Dapat kita lihat bahwasanya 10 ohm menghasilkan tegangan 6,67 volt. Jika kita lihat resistor kedua, hasilnya pun sama, dan kita lihat yang resistor ketiga, hasilnya pun tetap sama. Dan jika kita menjumlahkan resistor pertama, kedua, dan ketiga, berarti 6,67 volt kali 2 yaitu sebesar 20 volt. Sekian dari penerapan hukum Kirchhoff 2. Sekian dari penjelasan saya mengenai rangkaian listrik. Jika ada salah pada penyampaian, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.